Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Kak Zahra dengan NIM 07231073. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan atau permodelan dengan menggunakan Hexcraft 2 dimensi untuk simulasi air unsteady flow untuk kasus banjir. Nah, jadi angka pertama kita unduh data terlebih dahulu. Lalu pastikan datanya sudah masuk ke dalam file laptop. Nah, kalau sudah dipastikan ada di file, buka Hexcraft, lalu pilih pengaturan dan ganti sistem internasional. Oke. Yes. Lalu selanjutnya kita new project, karena kita mau buat project baru. Nah, ini kalau sudah kita buat namanya, di sini kita buat dengan model hidrolik 2 dimensi. Oke, lalu kita buat geometrinya. Nih, lalu kita masuk ke project, set projection, dan masukkan file yang kita pilih tadi, data yang sudah kita unduh. Open. Nah, ini sudah apply dan oke. Kalau sudah di-apply dan oke, kita masuk ke project dan create. Ini kita tambahkan, nah geometrinya kita masukkan, lalu kita create lagi, tunggu saja sampai berhasil. Nah, itu sudah muncul, kita close. Nah, ini sudah ada gambarnya dalam Hexcraft, lalu kita project, create lagi, dan kita ganti dengan nama yang kita bisa kenali, itu kita pakai model hidrolik 2 dimensi. Nah, kalau sudah kita tunggu sampai berhasil. Selanjutnya kita akan membuat 2 dimensi flow areanya. Kita pencet yang ada gambar pensilnya, itu agar kita bisa mengeditnya. Lalu kita pilih 2 dimensi flow area. Sudah kita pencet tanda tambah itu untuk membuka semuanya. Lalu kita perimeternya kita pencet untuk menentukan batas-batas sesuai dengan kondisi topografinya. Lalu kita buat bentuk yang kita inginkan seperti apa, bagian mana. Dan pastikan semuanya tertutup, dan kalau bisa bentuknya jangan terlalu lancip ya sudut-sudutnya, karena takutnya terjadi error yang akan menyulitkan nantinya. Ini saya skip untuk mempercepatnya. Ya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat regionnya di samping-samping sungai itu, wilayahnya. Itu kita titikin terus sampai ujung kanan kiri sungainya, samping-sampingnya gitu. Mesh-nya ini berfungsi sebagai grid perhitungan numerik. Jadi biasanya kalau makin kecil makin detail, sesuaikan dengan kebutuhan analisisnya. Lalu kita pencet Refinate Region, klik kanan, lalu kita pilih Enfold All Region. Tunggu, udah bisa dilihat, nanti di zoom in untuk memastikan gridnya lebih kecil dari sebelah-sebelahnya, karena tadi kita menggunakan 20-20. Selanjutnya kita break lines untuk berfokuskan di tengah sungai, karena akhirnya nanti akan kita yang menjadi sumber data kita yang si sungainya, sampai ujung batas 2 dimensi yang kita buat. Oke, lanjut kita pilih yang boundary condition lines. Di sini biasanya untuk batasnya, batas air atau debitnya masuk. Oke, ini line yang 1. Nah, ini juga untuk line yang kedua, boundary condition line kedua. Lalu kalau sudah kita stop edit, yes.
Oke, sudah selesai. Yang bagian ini kita save dulu, jangan lupa. Lalu kita close. Kita masuk ke geometri datanya. Dan kita open geometri yang tadi. Ini lagi memproses. Oke, ini sudah jadi. Kita close aja langsung. Terus kita masuk ke langsung ke unsteady flow-nya. Kita masuk ke data. Di sini kita pilih yang normal depth, lalu kita masukkan 0,001. Yang bawahnya kita masukkan fixed time dulu. Kita masukkan tanggalnya karena di data 1 Januari. Kita masukkan 1 Januari 2025. Time-nya 000 juga karena dimulai dari jam 00. Oke, kalau sudah kita buka data yang tadi. Oke. Data yang tadi kita salin aja semuanya. Lalu kita tempel ke aplikasi Hackcrash-nya tadi dengan Ctrl V. Di sini distribusi flow-nya kita ganti 0,001 karena tadi kita sudah pakainya itu juga. Lalu kita pilih plot data. Ini kita close aja. Ini kita close juga. Terus pilih initial condition, itu kondisi awal sebelum simulasi dimulai. Kita masukin 50. Kalau sudah, kita masuk ke menu Run, Unsteady Flow Analysis. Kita akan jalankan simulasinya. Ini kita pencet program turunnya. Ini kita isi tanggalnya mulai dari tanggal berapa sampai jam berapa. Ini 1 Januari 2025, 0000 sampai 2 Januari 2025, jamnya 21.00. Lalu kita pencet compute. Di sini prosesnya lumayan lama, tergantung device dan datanya. Ini di skip. Ini sudah selesai. Kita jalankan. Kita bisa lihat di ResMapper-nya. Lalu kita pencet yang geometrinya, permodelan hidrolik 2 dimensinya. Kita start editing select-nya. Lalu kita pencet result-nya. Ya, plane 1-nya itu. Seperti ini. Nah, yang depth-nya kita pencet untuk bisa dilihat. Nah, ini kita hilangkan. Ini kita mulai play. Seperti ini simulasi banjirnya. Sampai batas yang sudah kita tentukan tadi. Lalu kita pencet map layer-nya. Nah, di sini untuk menambahkan layer-nya, ini kita pakai Google Satellite. Nah, oke. Sudah seperti ini. Kita bisa tambahkan profile lines-nya. Di sini kita bisa lihat kedalaman airnya. Terus kecepatan airnya juga. Ini kita buat dulu. Sembarangnya mau di mana. Nah, plot time series. Ini memproses. Seperti ini bentuk profil line-nya.
Selanjutnya kita akan nyalakan yang velocity-nya atau kecepatan alirannya. Ini kita pilih create a new result map layer. Lalu kita pencet yang hidrolik dan kedalamannya yang velocity add map. Lalu kita close. Nah, di sini bisa kelihatan kedalamannya. Kita pencet compute. Sambil tunggu. Ini lumayan lama. Ini sudah selesai karena di skip tadi prosesnya. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah kelihatan kedalamannya seperti apa. Ini ada angka-angka kedalamannya. Nah, hasilnya ini dapat divisualisasikan dalam bentuk peta maupun animasi perubahan banjir terhadap waktu. Dan hasil simulasi ini dapat digunakan untuk analisis risiko banjir, perencanaan drainase, dan mitigasi bencana. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih proses dalam belajar juga. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.